Nah, di sini saya dari kelompok Tarumanegara akan mengenalkan kelompok-kelompok dari Tarumanegara. Dari host ada saya sendiri, Calvin, kemudian ada presenter, ada Dia Akmal, Ken Archie, dan Miss Angelin. Kemudian yang terakhir ada moderator yaitu Gabriel. Uh, uh, jadi bisa langsung dimulai saja. Oh ya, jangan lupa sebelum memulai mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai dan kita akan segera memulai. Coba wakilin dulu aja, Pin, moderatornya. Oke. Dia ini offline. Katanya dia baru habis paket. Iya. Nggak apa-apa sih. Iya. Udah. Kepada moderator, silakan untuk waktunya. Untuk slide pertama silakan dibacakan oleh presenter kita yaitu Akmal. Sebentar, maaf. Oke. Ada gak? Ada. Oke. Jadi Oke. Jadi materi yang pertama adalah sejarah Kerajaan Tarumanegara. Tarumanegara atau Kerajaan Taruma adalah sebuah kerajaan yang pernah berkuasa di wilayah Pulau Jawa ya, pada abad ke-5 hingga abad ke-7 Masehi. Tarumanegara merupakan salah satu wilayah kerajaan tertua di Nusantara yang meninggalkan catatan sejarah dan meninggalkan artefak di sekitar lokasi kerajaan. Lihat bahwa pada saat itu kerajaan Taruma adalah kerajaan Hindu beraliran Wisnu. Kata Tarumanegara berasal dari kata Taruma dan Nagara. Negara yang berarti kerajaan atau negara. Sedangkan Taruma berasal dari kata Tarum, yaitu berasal dari sungai yang terkenal Jawa Barat berupa Sungai Citarum ya. Namun sayangnya kerajaan Tarumanegara ini mulai mengalami kemunduran saat dipimpin oleh Raja Sidawarman. Selain itu, pada masa itu juga muncul kerajaan pesaing Tarumanegara yang sedang naik daun, yaitu Kerajaan Galuh, yang menimbulkan terjadinya pemberontakan. Hingga akhirnya kerajaan Tarumanegara yaitu yang terakhir, yaitu Raja Sidawarman, tidak memiliki anak laki-laki. Pamor kerajaan Tarumanegara pun semakin merosot. Kerajaan Tarumanegara akhirnya pecah menjadi dua kerajaan, yaitu Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh. Kerajaan Sunda menjadi kelanjutan Kerajaan Tarumanegara yang dipegang oleh Raja Tarusbawa, menantu dari Raja Linggawarman. Sedangkan Kerajaan Galuh dikuasai oleh Raja Retikandayun. Selanjutnya. Oke, untuk slide selanjutnya, untuk slide keduanya dibacakan oleh presenter kita yaitu Ken Archie. Oke, terima kasih moderator. Slide kedua, corak kebudayaan Kerajaan Tarumanegara. Corak kebudayaan Kerajaan Tarumanegara masuknya pengaruh dari India kemudian menyebabkan perkembangan kebudayaan masyarakat Tarumanegara. Sebagai contoh di bidang sastra, masyarakat mulai mengenai syair. Hal ini dibuktikan dari beberapa prasasti peninggalan Kerajaan Tarumanegara berbentuk syair dengan menggunakan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Selain di bidang sastra, kebudayaan Pahat juga berkembang. Buktikan dengan kesamaan penemuan arca di Cibuaya dan di Semenanjung Melayu dan Siam. Slide selanjutnya. Silakan untuk slide selanjutnya dibacakan oleh Michelle.
Yang selanjutnya ada kehidupan agama Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan Hindu bercorak Wisnu. Artinya mayoritas masyarakat di Kerajaan Tarumanegara beragama Hindu, namun ada juga yang beragama Buddha dan kepercayaan animisme. Dasar dari pendapat tersebut yaitu berita Fahkin dalam bukunya yang berjudul Fakauci dijelaskan bahwa pada tahun 414 Masehi di Yepoti atau Jawa Dwipa, ia agama kotor. Salah satu sumber sejarah ini berasal dari luar negeri, yaitu berita dari Tiongkok ke Cina. Ya, selanjutnya lagi dibacakan oleh Akmal. Baik, corak kerajaan Tarumanegara. Corak kepercayaan ya. Oke. Ini yang benar yang mana nih? Sistem ekonomi kan? Oke, kehidupan ekonomi Kerajaan Tarumanegara didasarkan pada bidang pertanian. Jadi mereka itu memiliki bidang utama berupa pertanian. Menurut catatan Fahid 5 Masehi 5M VM, aspek kehidupan itu meliputi pertanian, peternakan, perburuan binatang dan perdagangan. Komoditas yang diperdagangkan antara lain berupa cula badak yang pada masa itu masih terdapat badak Jawa, perak, dan kulit penyu. Dari prasasti Tugu kita bisa mengetahui bahwa Raja Purnawarman sangat memperhatikan bidang pertanian. Oke. Kembali pada moderator. Baiklah, Ken Archie silakan dilanjutkan kembali untuk slide selanjutnya. Oke, terima kasih moderator. Sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan Kerajaan Tarumanegara adalah monarki absolut atau kekuasaan tertinggi terdapat pada pemerintahan pemimpin kerajaan. Secara etimologi, monarki berasal dari bahasa Yunani yakni monos yang artinya satu dan archein yang artinya pemerintah. Jadi monarki adalah sistem pemerintahan yang dipimpin oleh satu penguasa yang dalam sistem kekuasaan Tarumanegara disebut raja. Monarki adalah sistem pemerintahan kerajaan pemerintahan dengan sistem monarki absolut. Pada Kerajaan Tarumanegara, yakni ketika raja yang berkuasa mengundurkan diri atau meninggal, maka yang menjadi pewaris tahta adalah putra mahkotanya yang telah diberikan kewenangan. Tidak boleh memilih orang yang berbeda darah. Artinya bahwa harus memilih raja yang masih satu darah. Oke, kembali kepada moderator. Baiklah, untuk Michelle Angelin silakan dilanjutkan materinya. Yang selanjutnya ada Raja Kerajaan Tarumanegara. Tarumanegara hanya mengalami masa pemerintahan oleh 12 raja. Di antaranya, yang pertama ada Jayasingawarman. Jayasingawarman adalah pendiri Kerajaan Tarumanegara dan seorang maharesi dari Salangkawayana di India yang mengungsi ke Nusantara karena wilayahnya ditaklukkan oleh Maharaja Samudra Gupta. Dari Kerajaan Madaga, Jayasingawarman merupakan menantu Raja Dewa Warman 8. Yang kedua, ada pada masa pemerintahannya, pusat pemerintahannya beralih dari Raja Putra ke Tarumanegara Dharmayarwan. Dharmayawarman adalah raja kedua Kerajaan Tarumanegara dan ia adalah anak Jayasingawarman. Yang ketiga, selanjutnya ada Punawarman. Punawarman adalah raja terbesar Kerajaan Tarumanegara. Pada masa pemerintahannya, Tarumanegara dapat menguasai wilayah Jawa Barat. Punawarman membangun ibu kota kerajaan baru yang lebih dekat ke pantai pada tahun 397 Masehi. Ibu kota tahun baru ini kemudian diberi nama Sundapura. Tarumanegara di bawah kekuasaan Punawarman memiliki 48 raja daerah, meliputi dari Salakanagara sampai wilayah Purwalingga di Jawa Tengah. Yang keempat ada Wisnuwarman, yang kelima ada Masehildrawarman, yang keenam ada Candrawarman, yang ketujuh ada Suryawarman, yang ke-8 ada Kertawarman, yang ke-9 ada Sudawarman, yang ke-10 ada Haryawangsawarman,
Yang ke-11 ada Nagajaya Warman. Dan yang ke-12 ada Lingga Warman. Terima kasih. Kembali ke moderator. Oke, dilanjutkan kembali oleh Akmal. Akmal. Silakan untuk Akmal membacakan peninggalan sejarah kerajaan. Oke, untuk menggantikan Akmal, digantikan Arci saja. Baik. Peninggalan sejarah kerajaan Tarumanegara. Prasasti Caretan, Prasasti Gajah, atau Prasasti Campea. Pada Prasasti Caretan, pada cap telapak kaki Raja Purnawarman, telapak kaki Raja Purnawarman disertakan pada telapak kaki Dewa Wisnu, Raja Purnawarman. Di catatannya tertulis, kedua buah telapak kaki yang seperti telapak kaki Dewa Wisnu adalah telapak kaki dari Raja Purnawarman, raja dari negeri Taruma, raja yang gagah dan berani. Terima kasih, kembali ke moderator. Ya, ganti slide dibacakan oleh Akmal. Akmal. Silakan Oke. bacakan. Oke ya. Baik, peninggalan selanjutnya adalah Prasasti Kebon Kopi. Prasasti Kebon Kopi ini memuat gambar dua kaki gajah. Di catatannya menceritakan telapak kaki itu adalah telapak kaki gajah yang menjadi tunggangannya penguasa Taruma, seperti Airawata. Airawata adalah gajah tunggangan dewa perang, Batara Indra. Prasasti Kebon Kopi ditemukan di Muara Hilir, Cibulanglang, Bogor. Baik, kembali kepada moderator, silakan. Dilanjutkan lagi oleh presenter Michelle untuk peninggalan selanjutnya. Peninggalan selanjutnya ada Prasasti Jambu. Prasasti Jambu ini memuat pujian terhadap Rapunawarman. Raja Punawarman digambarkan sangat kuat, tidak dapat dikalahkan, selalu berhasil menghancurkan musuh, dan selalu menghadiahi jamuan kehormatan bagi mereka yang setia kepadanya. Prasasti Jambu ditemukan di daerah perkebunan jambu sekitar 30 meter dari kota Bogor. Ya, terima kasih. Untuk peninggalan selanjutnya lagi dibacakan oleh Ken Arci. Oke. Peninggalan sejarah kerajaan Tarumanegara yaitu Prasasti Muara Cianten. Dibuat pada 458 Saka atau 536 Masehi. Isinya memuat tahun prasasti dibuat yang menandakan pemerintahan negara dikembalikan kepada Raja Sunda. Prasasti ini ditemukan di tepi sawah tak jauh dari Prasasti Ciareten. Oke, kembali kepada moderator. Silakan Akmal dilanjutkan kembali. Baik, materi selanjutnya Prasasti Tugu berisi berita Raja Purnawarman memerintahkan untuk membangun sebuah terusan di Sungai Gomati. Jawa Barat yang panjangnya setara dengan 6.122 tombak. Terusan berfungsi sebagai penjaga banjir ketika musim hujan tiba. Sekian, kembali kepada moderator. Oke, dilanjutkan lagi oleh Michelle untuk peninggalan yang selanjutnya. Peninggalan yang selanjutnya ada Prasasti Pasir Awi. Prasasti Pasir Awi diperkirakan memuat syair pujian terhadap Raja Punawarman. Prasasti Pasir Awi ditemukan di Bogor, Jawa Barat. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih untuk presenter kita. Oke. Lanjutkan, Prasasti terakhir. Ken. Oke, terima kasih moderator. Prasasti Munjul atau Prasasti Lebak, Prasasti Cidanghyang. Dilansir dari televisi edukasi Kemdikbud, ada pula Prasasti Munjul. Prasasti ini ditemukan di tepi sungai Cingdahyang, Desa Lebak, Kecamatan Munjul, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Oke, kembali kepada moderator.
Oke, terima kasih. Ya, silakan selanjutnya. Ada sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, silakan nyalain kameranya sambil perkenalan ya. Sesi tanya jawabnya dibuka. Ayo, bagi yang mau bertanya. Halo? Bagi yang ingin bertanya. Ayo teman-teman. Perasaan sebelumnya banyak yang nanya. Iya. Sekarang tidak ada Sebelumnya yang banyak bertanya. yang nanya, kok nggak ada sekarang. Saya tidak mau bertanya. Kemarin nanya 2 kali. Gimana, Mas? Gak ada yang bertanya? Gimana ya? Gak ada yang mau bertanya? Tunggu 10 menit lagi. 10 menit nggak kelamaan tuh. Biar ada yang nanya. 10 menit mah tunggu dia kawin nama yang lain lah. Keburu dilamar orang dah. Tunggu 10 menit untuk yang bertanya. Ayo dong. Atau ada materi yang kurang jelas? Saya ingin bertanya. Iya, baik Kayla. Silakan. Nama saya Kaila Syaira Akila dari kelompok 4, ingin bertanya. Tadi kan disebutkan materi sistem pemerintahan ya, bahwa kerajaan Tarumanegara ya, kalau salah. Kerajaan Iya. Tarumanegara itu menjaga sistem pemerintahan secara monarki absolut. Nah, setahu saya, monarki itu dibagi menjadi 2. Ada monarki absolut, ada monarki konstitusional. Nah, bisa dijelaskan nggak apa bedanya dari kedua itu? Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih. Pertanyaan ini diterima. Silakan bagi presenter yang ingin menjawab pertanyaan dari Kayla. Tadi monarki apa satu lagi? Monarki konstitusional. Perbedaannya Oh. antara kedua itu. Oke, bentar. Sikon. Silakan bagi yang ingin menjawab. Akmal mau jawab apa saya yang jawab? Silakan Ken aja dah.
Ken aja Ken, silakan. Silakan. Kalau monarki absolut kan tadi udah dibahas tuh di sebelumnya. Kalau monarki konstitusional itu menurut saya bentuk pemerintahan raja atau ratu merupakan kepala negara atau kekuasaannya dibatasi oleh peraturan undang-undang yang berlaku. Mungkin kayak pemerintahan Indonesia mungkin ya. Apakah sudah jelas, Kayla? Ya, sudah cukup. Terima kasih atas Perbedaannya jawabannya. ya. Mungkin perbedaannya cuman kalau di absolut tuh lebih ke kerjanya ya, maksudnya lebih ke Kekuasaan kekuasaan tuh raja dipegang. Iya, sepenuhnya oleh raja. Ibaratkan ya kalau konstitusional itu ada lembaganya ya, kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih Ken atas jawabannya. oke. Langsung pakai. Terima kasih, Kak Kayla. Oke, silakan ada lagi yang ingin ditanyakan. Baru kelompok 4 saja. Ada lagi yang ingin bertanya? Kelompok 1. Jika tidak ada yang ingin bertanya, sesi tanya jawabnya sudah selesai. Hanya saya saja yang bertanya dari kelompok 4. Kemudian diserahkan kembali kepada host. Silakan Calvin Jaya Pratama. Ya, karena mungkin sudah selesai sesi tanya jawabnya. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun hal yang tidak dienakan. Sebelum penutupan, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.